Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang penerapan pemotongan dan pemungutan pajak dalam P3B. Anggotanya terdiri dari Ahmad Roni Erlangga, Abigail Pasaribu, dan saya sendiri. Kemudian ada Fikri Aditya Irfanda, Kiki Aryananda Prawira. Terdiri dari subpembahasan yaitu ketentuan P3B bukan untuk subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, persyaratan administratif harus dipenuhi oleh PLN dalam pemanfaatan P3B. Kemudian yang terakhir, tidak menyalahgunakan penerapan P3B. Yang pertama, ketentuan P3B bukan untuk subjek pajak dalam negeri. Untuk ketentuan bagi subjek pajak bukan dalam negeri, SKD PLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan form DGT. Yang kedua, diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh PLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Yang keempat, disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman. Dan yang terakhir, terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan P3B bukan untuk subjek pajak dalam negeri. Dalam rangka pemotongan dan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, BPLN menyampaikan SKD PLN yang telah memenuhi persyaratan kepada pemotong dan atau pemungut pajak. Pemotong dan atau pemungut pajak yang menerima SKD BPLN harus menyampaikan informasi dalam SKD BPLN dimaksud secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Atas penyampaian SKD BPLN diberikan tanda terima SKD BPLN dan pemotong dan atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud menyampaikan tanda terima SKD BPLN tersebut kepada BPLN. Penyampaian SKD BPLN hanya dilakukan satu kali untuk menerima manfaat P3B sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD BPLN. BPLN yang telah memiliki tanda terima SKD BPLN tidak perlu menyampaikan SKD BPLN untuk pemotongan dan atau pemungutan pajak berikutnya sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD BPLN untuk penghasilan yang berasal dari yang pertama dari pemotongan dan atau pemungut pajak, yang kedua dari pemotong dan atau pemungut pajak selain pemotong dan atau pemungut pajak lainnya. BPLN menyampaikan tanda terima SKD BPLN kepada pemotong dan atau pajak lain. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh WPLN dalam pemanfaatan P3B. Jadi yang pertama adalah perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam UU PPH dan ketentuan yang diatur dalam P3B. Yang kedua, penerima penghasilan bukan SPDN melainkan SPDN di negara mitra P3B. Lalu yang ketiga, WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Lalu yang keempat, tidak ada terjadi penyalahgunaan P3B. Lalu yang terakhir, ada penerima penghasilan merupakan beneficial owner. Karena kalau bukan beneficial owner berarti itu sudah menyalahi aturan P3B. Dia tidak boleh mengambil manfaat dari P3B tersebut. Selanjutnya, mengenai tidak menyalahgunakan penerapan P3B. Perusahaan tidak dianggap melakukan penyalahgunaan P3B apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur atau skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Kemudian, kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi. Selanjutnya, perusahaan mempunyai pegawai, kemudian mempunyai kegiatan atau usaha aktif. Selanjutnya, penerimaan yang berasal dari Indonesia yang terutang pajak di negara penerimanya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk seperti bunga,
royalti, atau imbalan lainnya. Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, harus seluruhnya dipenuhi, sehingga penerapan P3B dapat dilaksanakan. P3B dapat menjadi sarana untuk merencanakan pengeluaran beban pajak secara global. P3B banyak juga dimanfaatkan oleh sebagian PPLN badan atau perseorangan untuk menghemat beban pajak dengan cara tidak sah semata-mata hanya untuk meningkatkan keuntungan ekonomis. Tindakan penyalahgunaan P3B merupakan tindakan pidana di bidang perpajakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.